Selamat pagi anak-anak. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang prosedur umum pembelajaran. Dan sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Desi Tarojitano dengan NIM 2001140054. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, sebelumnya kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kompetensi yang dapat kita capai ada 3, yaitu yang pertama memahami hakikat kegiatan awal atau pembukaan dalam proses pembelajaran. Yang kedua memahami hakikat kegiatan dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga memahami hakikat akhir atau penutup dalam proses pembelajaran. Bagian A, kegiatan awal pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar. Melalui interaksi, pembelajaran yang baik diharapkan dapat memperoleh hasil yang baik pula. Dalam proses pembelajaran, kegiatan pembukaan memiliki peran yang sangat strategis. Karena kualitas kegiatan inti pembelajaran ditentukan pula oleh kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, pengertian. Kegiatan pembukaan atau disebut juga dengan kegiatan pendahuluan adalah suatu upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan pembukaan dalam pembelajaran termasuk dalam kategori persiapan awal atau pra-instruksional menuju pada kegiatan inti. Fungsi utama kegiatan awal adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar baik secara fisik, mental, maupun kesiapan secara emosional. Ketika seluruh elemen pembelajaran sejak awal atau pembukaan telah memiliki kesiapan yang baik, maka akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini Bobby Deporter membagi pembelajaran dalam 6. Yang pertama tumbuhkan, yang kedua alami, yang ketiga namai, yang keempat demonstrasikan, yang kelima ulangi, dan yang keenam rayakan. Kita masuk pada bagian ketiga, unsur-unsur kegiatan pembuka pembelajaran. Kegiatan pembukaan pada intinya yaitu untuk menciptakan kondisi siap bagi siswa fisik, mental, maupun emosional untuk mengikuti pembelajaran. Menurut Bobby Deporter, pada saat membuka pembelajaran terlebih dahulu, bawalah dunia anak ke dunia kita, lalu antarkan dunia kita ke dunia anak. Mari kita sama-sama mengidentifikasi dan mendiskusikan jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi siap atau pembukaan dalam pembelajaran. Itu yang pertama, mengkondisikan pembelajaran atau conditioning. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menumbuhkan perhatian dan motivasi, yang kedua menciptakan sikap yang mendidik, yang ketiga menciptakan kesiapan belajar siswa, dan yang keempat menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Yang kedua, melaksanakan kegiatan apersepsi. Yang pertama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama mengecek kehadiran siswa, yang kedua mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang lalu dan mengkaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menyampaikan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai dari materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan kegiatan-kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, menginformasikan manfaat apa yang akan didapatkan setelah siswa mempelajari materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Mengkondisikan pembelajaran atau condition itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menumbuhkan perhatian dan motivasi, yang kedua menciptakan sikap yang mendidik, yang ketiga menciptakan kesiapan untuk belajar, dan yang keempat menciptakan suasana pembelajaran yang demokratik atau demokratik teaching. Yang berikutnya melaksanakan kegiatan apersepsi. Itu yang pertama mengecek kehadiran siswa atau absensi. Salah satu kegiatan apersepsi yaitu dengan mengecek kehadiran siswa yang dilakukan pada saat akan memulai pembelajaran.
Fungsi kegiatan mengecek kehadiran siswa di sini yaitu selain sebagai salah satu bentuk untuk mengkondisikan awal pembelajaran, juga untuk menegakkan kedisiplinan. Yang kedua, mengecek pemahaman siswa. Bentuk lain dari kegiatan persepsi yaitu melalui pengecekan terhadap pemahaman siswa berkenaan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Salah satu pengecekan terhadap pemahaman siswa ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dipelajari dikuasai oleh siswa. Setelah diketahui tingkat pemahaman siswa, maka akan menjadi bahan masukan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam kegiatan tindak lanjut pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Sejak awal atau pada saat akan memulai pembelajaran, siswa terlebih dahulu harus memiliki kejelasan terhadap tujuan atau kompetensi yang harus dicapai dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukannya. Kejelasan tujuan atau kompetensi yang disampaikan bukan hanya berkaitan dengan materi pembelajaran saja, melainkan lebih luas lagi, yaitu manfaat apa yang akan didapat siswa dari materi yang akan dipelajarinya. Manfaat tersebut untuk dirinya dan kehidupan yang lebih lanjut, baik saat ini atau di masa yang akan datang. Yang keempat, menjelaskan kegiatan pengalaman belajar yang akan dilakukan. Setelah tujuan atau kompetensi pembelajaran yang akan dicapai jelas dipahami oleh siswa, sejak awal pembelajaran siswa pun harus sudah memiliki arah yang jelas mengenai kegiatan pembelajaran yang harus dilakukannya. Baik, kita akan masuk pada bagian B, yaitu kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Tahap kedua dalam proses pembelajaran yaitu kegiatan inti atau pokok kegiatan pembelajaran. Sebelum membahas kegiatan inti pembelajaran, coba direnungkan lagi oleh Anda ilustrasi atau contoh yang telah dikemukakan oleh pembahasan sebelumnya. Dalam ilustrasi tersebut dikemukakan jika seorang atlet yang akan melakukan suatu pertandingan telah melakukan pemanasan yang cukup, maka fisik, mental, bahkan emosionalnya telah siap untuk bertanding. Maka selanjutnya tinggal melakukan kegiatan inti, yaitu melakukan pertandingan. Yang kedua, pengertian. Kegiatan inti pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan pokok siswa untuk mempelajari materi yang telah direncanakan. Pembelajaran adalah proses interaksi, yaitu interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, termasuk dalamnya materi pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan inti pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Itu pada bab 4 pasal 19 ayat 1. Unsur-unsur pelaksanaan pembelajaran yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas harus menjadi inspirasi dalam kegiatan inti pembelajaran, sekaligus sebagai rujukan bagi guru dalam proses pembelajarannya selalu merefleksikan diri dari aspek-aspek tersebut. Aspek-aspek tersebut yaitu yang pertama ada interaktif, yang kedua ada inspiratif, yang ketiga menyenangkan, dan yang keempat menantang. Dan yang kelima ada memotivasi peserta didik, yang keenam prakarsa, yang ketujuh kreativitas, dan yang kedelapan kemandirian. Adapun strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme, yaitu yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada inquiry, yang ketiga ada questioning,
Yang keempat ada learning community, yang kelima ada modeling, yang keenam ada reflection, yang ketujuh ada authentic assessment. Baik, kita akan masuk pada bagian C, yaitu kegiatan penutup pembelajaran. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Dalam kegiatan pembelajaran 1 dan 2 sebelumnya, kita telah mempelajari 2 jenis kegiatan dari tahap-tahap atau prosedur umum pembelajaran, yaitu membuka dan kegiatan inti. Tinggal 1 jenis kegiatan lagi dari rangkaian umum pembelajaran yang harus kita semua pelajari, yaitu kegiatan penutup. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran ketiga ini fokus perhatian ditujukan pada pembahasan tahap akhir pembelajaran, yaitu kegiatan penutup. Yang kedua, pengertian. Menurut Soli Abimayu, menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri inti pembelajaran. Kegiatan penutup berarti kegiatan mengakhiri pembelajaran. Yang ketiga, unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran. Itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, merangkum. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyimpulkan. Yang keempat, memberikan tugas. Yang kelima, refleksi. Dan yang keenam, memberikan tes. Pada bagian keempat, hasil belajar. Prosedur atau tahap-tahap kegiatan pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kegiatan membuka, inti, dan penutup, adalah merupakan urutan atau tata tertib yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun sarana akhir dari pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran atau hasil pembelajaran. Di sini menurut Gagne, melalui proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, hasil pembelajaran yang harus dicapai diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, informasi verbal, yang kedua, keterampilan intelek, yang ketiga, keterampilan motorik, yang keempat, sikap, dan yang kelima, siasat kognitif. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum menutup pembelajaran, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.